Di sini mereka bertiga berdebat kembali mengenai susunan batu tersebut, saling tuduh ya siapa yang menyusun. Tidak ada yang merasa, jadi ya paniklah mereka. Panik. Dan salah satu dari mereka itu mengusulkan untuk balik saja lah, Baliklah, karena ya balik ya. takut diteror. Udahlah, udah 2 malam berturut-turut di teror loh. Tengah hutan lagi. Nah, setuju, akhirnya berkemas. Nah, di sini mereka ingin melihat peta. Nah, pas mau berkemas, mau lihat peta, Hilang. hater ngilangin peta, dituduh menghilangkan peta. Iya. Ngakunya sih si hater ini udah nyimpen petanya itu di saku celananya. Ternyata Tidak ada. hilang. Nah, Jadi debat ini, lagi. debat lagi si Mike ini semakin semakin emosi sama hater. Akhirnya hater kayak gimana ya, kayak udah merasa tertekan gitu, kayak hampir mau nangis itu. Tapi inilah si siapa, Si Josh. Josh masih masih agak sedikit ngontrol, walaupun agak sedikit marah sih sama hater. Iya. Nah, habis itu mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan terjadi sedikit perdebatan lagi bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat ini sebelum malam. Dan di situ emosinya si Mike udah nggak bisa terkontrol lagi. Iya. Bahkan Hampir kelahi sama si Josh. Tapi akhirnya mereka mau kembali berunding untuk kembali melanjutkan perjalanan. Waktu perjalanan ini mereka ini menemukan hal aneh. Sangat aneh sih. Karena mereka menemukan ini simbol-simbol aneh, kayak ya simbol orang gitulah. Digantung di antara pohon. Siapa lah yang tidak panik ya tengah hutan. Mereka mengira itu kayak, wah ini sudah disusun dari kayak jerami begitu, diikat-ikat. Ranting pohon sih. Ranting pohon diikat. Kayak membentuk apa sih namanya? Orang-orang sawah. Ya, orang sawah. Scarecrow. Nah, Mereka takut lah karena padahal yang dituju, yang mereka cari kan begini, tapi takut ya. Tapi malah takut. Karena gangguan terus menerus itu. Kena mental udah. Mental breakdown. Nah, sampai malam lagi. Itu kan mereka tidak mungkin juga kan jalan malam-malam, bangun tenda lagi. Nah, di sini bukan mulai sih, semakin brutal. Nah, mereka bangun tenda lagi dan bermalam. Malam. Nah, pas tengah malam itu mereka dapat gangguan parah sih. Karena mereka mendengar suara-suara seperti anak kecil, bayi, anak kecil di sebelah tenda persis. Nah, ini tendanya digoyang-goyang. Jadi mereka takut lari. Pokok lari lah kemana aja bareng. Nah, mereka itu diam sambil membicarakan dengan perlahan kan. Takut, berdoa gitu. Mereka menunggu sampai pagi ya. Nah, setelah pagi itu mereka, ayolah cepat pulang. Mungkin begitu ya. Nah, kembalilah mereka ke tenda. Nah, betapa kagetnya karena tenda mereka ini sudah roboh, hancur lah ya. Iya, kayak dihancurkan orang. Semakin panik lah mereka. Udah lama itu udah pikir panjang, langsung beres-beres. Pulang. Ya, dan mereka nemukan kayak ada lendir-lendir gitu, warna. Awalnya mereka mengira itu kayak mungkin sperma atau sperma hewan mungkin. Oh iya. Kan? Nah, setelah kejadian tenda hancur, mental mereka semakin breakdance. Mike sudah hampir seperti orang gila di sini. Sembari kembali melanjutkan perjalanan, betapa terkejutnya mereka menemukan pohon atau kayu yang sama saat pertama kali mereka datang. Yang artinya mereka hanya berputar-putar di area itu saja. Look, it's not. It's not the same look. Nah, ini karena mereka bertiga putar-putar terus ya sampai malam, tunggu semalam ya, sudahlah. Mau ndak mau ya bangun tenda lagi di situ. Ya sudah. Dan mereka ini kehabisan stok makan lah. Karena kan 3 hari 4 hari sih itu habis, bingung mereka. Cari makanan kemana, ini kan bingung. Akhirnya nyari seadanya lah. Menghayal sambil mencari lah sedikit. Nah, malam tiba, ini
Malam ini masih aman, tentram. Nah, pas pagi mereka semua bangun dan salah satu teman mereka yang nama Jos ini menghilang. Menghilang. Tiba-tiba menghilang, tidak tahu kemana. Padahal barang-barangnya itu masih di dalam tenda semua. Padahal mereka sudah berpikir, wah Jos mungkin pulang duluan. Ya. Tapi lihat sekeliling dan di dalam tenda barang-barang itu masih ada semua lengkap. Bingung, panik mereka mencari sampai malam lagi. Ya. Sini ceritanya pagi malam aja sih. Malam lagi tinggal berdua nih. Ya. Wah, untungnya ndak aneh-aneh ya. Dan ini sudah masuk malam kelima ya. Di malam kelima hal yang mengerikan terjadi lagi. Mereka mendengar beberapa kali suara orang yang berteriak, seolah orang itu kesakitan. Mike dan Heather berpikir, oh mungkin itu suaranya Josh. Mereka langsung berteriak memanggil Josh, dan berinisiatif mendekatinya. Josh? Ya, singkat cerita paginya, setelah berbincang singkat tentang kejadian semalam, Heather memeriksa sekitaran tendanya. Siapa tahu Josh sudah ada kan atau apa. Ya. Nah, anehnya dia tidak menemukan apa-apa. Malah dia menemukan satu Ikat bundel. ranting lah. Iya, bundelan bundel ranting. Dan si Heather itu penasaran isinya apa. Nah, pas dibuka, alangkah terkejutnya si Heather menemukan Kayak potongan ya, kayak potongan jari atau apa? Jari tangan, atau ya kayaknya jari sih itu. Iya. Sambil berdarah-darah di situ kan. Wah, Heathernya stres. Udah sampai kayak Iya. mau gila. Akhirnya si Heather itu nyoba ke arah sungai untuk cuci tangannya. Si Mike akhirnya datangin si Heather lagi. Kamu bilang, kamu kenapa? Si Heathernya tetap jawab, aku nggak kenapa. Seolah-olah menyembunyikan hal yang dia lihat tadi. Dia lihat. Waduh. Biasalah cewek lah begitu. Ya. Nah di sini Mike sudah sampai stres tingkat kelurahan ya, sampai dia ini apa? Gigit-gigitin daun kering gitu. Sampai dia makan daun kering. Akhirnya ya ndak ada lagi sih kejadian-kejadian di siang hari, dan lagi-lagi malam pun tiba. Malam ke-6 tiba. Heather di sini seperti orang putus asa banget ya. Sampai dia itu membuat ya permohonan maaf lah video kepada orang tuanya sama teman-temannya yang diikut sertakan dalam proyek ini ya. Masuk kerabat-kerabatnya si Josh, si Iya, Mike, Mike. pacarnya kah, atau siapa kerabatnya. Sudah pasrah kayaknya Ya, ya. udah Tersesat kayak pasrah. 3 hari 2 hari ya di hutan. Udah kayak bikin video wasiat ya. Iya sih. Tunggu wasiat surat tanah. Nah setelah mereka si Heather ini membuat video wasiat, mereka ini ya kembali melanjutkan Perjalanan nekat ya, udah nekat malam-malam. Udah nekat banget sih. Iya. Demi mencari si Josh ya. Nah, nggak lama mereka ini berjalan, mereka menemukan sebuah rumah kosong. Hancur Nah, ini. di dalam situ si Mike dia kayak cepat banget nyari si Josh. Masuk Iya, terus masuk, tiba-tiba itu pokoknya si Mike ini gerasak gerusuk lah. iya langsung aja. Ninggalin si Heather. Nah, di dalam rumah ini di tembok-temboknya itu ada kayak cap-cap tangan ya. Tangan banyak. Nggak tahu itu apakah cap tangannya itu dari darah Joss atau apa. dari tinta, kita nggak tahu soalnya Iya. itu waktu itu gelap kan. Mungkin dari darah, mungkin karena warnanya agak merah. Nah, si Mike ini udah tergesa-gesa manggil si Josh. Pas dia udah di mana? Lantai bawah. Paling bawah. Dia kayak dipukul. Iya, seseorang. Nah, si Heather belum menyadari bahwa si Mike ini udah dipukul, kayaknya pingsan sampai kameranya jatuh. Akhirnya si Heather Menyusullah ke bawah. menyusulnya ke Ngecek. bawah basement juga sambil tetap manggil Mike kayak kepanikan gitu. Nah, di sini si Heather ini tiba-tiba melihat si Mike menghadap ke dinding di ujung dinding. sambil terdiam gitu aja ya. Iya, sambil teriak loh. Sambil teriak, Mike.
Ya, Nggak habis itu nggak sampai sekian detik langsung seperti dipukul lagi, seperti dipukul. Mike Dom, dan kameranya terjatuh. terjatuh dan sudah. Dan film pun selesai. Ending yang membangsatkan. Memang Apaan ini? Film apa ini, Cok? menggantung di pojok, Menggantung apa di emang? pojok. Sum. Bahkan ndak ada ini ya, ndak ada informasi apa lagi. Pokoknya Lebih udah langsung lanjutnya, iya. post credit scene. Aduh. Mana ya? Ya mudah-mudahan inilah. Kayaknya ada ya Blair Witch Project 2016. Oh ya, enggak, ini ada dengar-dengar di internet ada part 2-nya. Part Tapi kita Blair belum lihat Witch, juga. Origin. Nanti kita cari, langsung kita bikinkan rangkuman film juga. Iya. Oke, saya Joe. Dan saya Todd Kita log out.